Makasih. Ibu Napla, Bu Selamat pagi, Bibi. Bang. Pagi, Pak Sabar Muslim. Muslim, Bang. Muslim pengikut Injil kan? Di Quran tadi. Yang bersahadat sebagai Muslim itu Kristen, Pak, pengikut Injil. Ah? Iya, Isa Al-Masih yang bersyahadat, Bang, yang Muslim. Kalau pengikutnya sekarang nggak ada yang Muslim tuh, Kristen semua tuh. Nggak ada Isa Al-Masih bersahadat, Pak. Pengikutnya di Quran. Ah, Bapak ini nggak baca dari tadi. Yang bersahadat sebagai Muslim dalam Al-Quran itu pengikut Isa Al-Masih. Yang kitab mereka Injil, bukan Quran. Mengapa Bapak mengaku Muslim? Padahal Bapak bilang kitab Bapak Al-Quran. Dia Bingung mempercayai Yesus itu Muslim, Bang. Bingung saya nih memang sama orang Islam ini. Ngaku Muslim tapi kitabnya Quran. Sedang dalam Al-Quran Muslim itu kitabnya Injil. Dari Nama mana? agamanya Kristen. Mana ada kita agama Kristen, Bang? Loh, Al-Masih itu bahasa Inggrisnya apa? Al-Masih itu bahasa Arab itu, Isa Al-Masih. Iya, Isa Al-Masih kalau bahasa Inggrisnya apa? Isa Al-Masih itu. Saya nggak tahu bahasa Inggris, Bang. Saya tahu pengikut Muhammad ini IQ-nya di bawah rata-rata. Al-Masih dalam bahasa Inggris itu the Christ. Pengikut Al-Masih dalam bahasa Inggris the Christian. Makanya Kristen itu sebenarnya bukan agama dia, tapi pengikut. Tapi kita menyebutnya itu milah agama. Oh, berarti Kristen bukan agama, Bang, ya? Bukan sebenarnya. Oke. Kalau di Quran itu namanya milah. Kalau din mereka itu din yang benar di sisi Allah, Muslim mereka. Anda mengaku bersahadat sebagai Muslim, tapi kitabnya Quran. Silakan Pak Sabar. Open cam dulu Pak Sabar, open cam. Oke, siap, Bang. Siap. Silakan. Oke, silakan Pak Sabar. Tadi udah, jadi gini ya, jangan salah. Yang bersahadat, saya ulangin ya. Tadi udah saya bukakan ayatnya. Yang bersahadat, kan ada ayat innad dina indallahil Islam, betul? Betul. Sesungguhnya din yang benar itu yang di sisi Allah Islam kan. Betul. Orang yang berislam disebut Muslim, betul. Orang yang berserah diri ya. Ya, kan disebut orang yang berislam itu kan Muslim, betul. Bukan Ternyata orang yang bersahadat mengaku Muslim, saya tunjukkan ayatnya itu pengikut Al-Masih yang kitabnya Injil. Bukan kitabnya Al-Quran. Bentar. Berarti Kristen ini, kan Kristen itu pengikut the Christ, pengikut Al-Masih. Berarti Kristen menurut Al-Quran beragama yang benar. Lah, aduh sakit kepala saya. Ayatnya udah banyak tadi, saya tunjukkan ayatnya. Berat saudara ini. Silakan. Apa? Saudara Kristen, pengikut Yesus sebenarnya pertama yang kami bantah. Pertama, orang Kristen itu tidak sunat. Yang kedua, Yesus satu tidak sunat. Bentar, satu dong. Sunat dulu. Yang kedua, Yesus tidak mengajarkan sholat hari Minggu. Tidak ada di Kristen itu. 5, cuma yang 2 aja dulu bahas. Oke. Kamu disuruh sunat itu di mana ayatnya? Coba buktikan kamu disuruh sunat, ayatnya yang mana? Saya tanya dulu, sampean jawab dulu. Nanti saya bantah. Iya, surat berapa, ayat berapa? Kamu disuruh sunat itu mana? Nanti saya jelaskan ayatnya nanti. Cuman pertanyaan saya jawab dulu. Aduh, gini loh. Kamu pikir sunat itu, khitan itu menyebabkan orang masuk surga atau tidak masuk surga? Bentar dulu. Bukan masalah masuk surga enggak, Bang. Kalau namanya kewajiban itu Pak. Pak, gini loh Pak. Sebentar Pak.
Kalau ternyata itu diwajibkan, harus dilakukan sebagai hukum syariat. Kalau tidak sunat itu jatuhnya dosa berarti. Paham maksud saya? Paham? Ya, Paham. di mana kamu disuruh sunat? Kalau sunat itu merupakan hukum syariat. Saya akan nanya, kalau memang orang Kristen pengikut Yesus, kenapa orang Kristen nggak sunat? Yang pertama, yang kedua, itu jawab dulu. Karena Al-Masih di dalam Injil tidak ada memerintahkan untuk sunat. Saya jelaskan datanya bahwa Yesus bersunat. Ya, Tidak ada, gini loh, tidak, kalau dia sunat ya terserah dia. Dia tidak ada memerintahkan untuk sunat. aduh, palang. Ya coba Kalau menurut Al-Quran, gini sebentar. Gini aja, buka aja kitabmu, gini, buka aja kitabmu ya, Nggak bisa sebentar. jawab. Sebentar Nggak bisa jawab. sabar. Berarti nggak Bentar. bisa jawab. Kau jawab. Baik. Kau mendalilkan bahwa sunat itu sebagian dari hukum syariat. Yang namanya hukum syariat itu wajib. Kalau Betul. kamu langgar, itu kamu berdosa loh. Sama seperti begini, mencuri itu haram. Kalau kamu mencuri, itu kamu berdosa jatuhnya, betul. Itu kan syariat namanya, betul. Coba di mana dalam Al-Quran kamu disuruh sunat khitan, di mana? Ntar dulu jawab dulu punya saya. Nggak dijawab. Sakit kepala saya ini ya. Di mana kamu disuruh khitan sunat dalam Al-Quran, sehingga itu dasar kamu. Kalau memang Kalau nggak sunat kamu itu berdosa gitu loh, mana? saya ayatnya? nanti kalau memang saya nggak tahu, nggak ada, saya bilang nggak ada. Ya udah, mana ayatnya? Loh, kamu tadi sudah bilang Wong saya nanya duluan belum dijawab. Masa saya jawab? nggak ada Injil memerintahkan Yesus itu memerintahkan pengikutnya ya untuk berkhitan, itu nggak ada. Sekarang Yesus sunat nggak? Kalau diceritakan sunat ya, Iya bang, iya, betul. karena dia karena ikuti ritualnya Bani Israel, Berarti berlaku untuk Bani Israel juga aja. keturunan Ibrahim. Jangan ngarang-ngarang bang. Neraka tuh. Enggak. Coba baca aja Alkitab. Sekarang saya tanya, apakah Yesus di dalam Injil memerintahkan pengikutnya untuk sunat? Yesus Ada nggak sunat. ayatnya? Iya, dia sunat. Kenapa abang nggak sunat? Coba lihat dulu. Nah, ini kan nggak percaya ini. Ya udah, kita kembali ke ayatmu. Coba, mana kamu dalam Al-Quran diperintahkan sunat? Mana? Enggak. Yesus sunat. Mana? Sabar. Kenapa abang nggak sunat? Padahal Yesus sunat. Ayo. Di mana dalam Al-Quran kamu tadi sudah mendalilkan sunat itu bagian dari syariat hukum, betul? Saya tidak Coba akan di mana? mengakui. Di mana? Saya nggak mau Di mana? menjawab sebelum abang menjawab. Loh, tadi udah saya jawab. Enggak, kenapa abang nggak sunat? Padahal Yesus sunat. Katanya abang pengikut Kristus. Yesus. Ya karena di dalam Injil nggak ada Yesus memerintahkan pengikutnya untuk sunat. Bener abang? Di mana? Injil berapa? Coba Injil. Nama lu abang Oke, menjawab. Injil itu Matius, Lukas, Yohanes, Markus. Di mana dari keempat Injil itu Yesus berkata, "Khitanlah kamu." Coba di mana? Enggak. Anda buka, Anda yang buka deh. Bukan karena malu ya, bukan karena malu sama orang yang di bawah ya, menjawab. Enggak malu saya. Coba Anda buka. Gini aja. Anda buktikan Yesus itu memerintahkan di dalam 4 Injil Gospel ya, yang diimani orang Kristen itu 4, Pak. Matius, Lukas, Yohanes, Markus. Di mana Yesus menyuruh pengikutnya itu untuk khitan. Itu di mana? Saya diam, Anda yang buka deh. Yesus sunat, kenapa abang nggak sunat? Itu kan merupakan satu perintah. Lama. Nggak ada perintahnya. Ucapan Yesus mana? Yesus sunat nggak bang? Turun kau. Botolnya. Sakit kepala saya teman-teman ya. Yesus itu sunat karena ikut ritualnya Bani Israel. Ritual, ngerti nggak ritual? Paham nggak? Tradisi. Ngerti nggak maksud saya? Itu lagian dia disunat waktu kecil, dia disunat.
Umur berapa itu? Saya kok nggak lupa juga baca. Umur berapa teman-teman? Saya nggak tahu juga. Waktu bayi lah. Waktu bayi umur berapa itu? Umur bayi lah. Saya nggak ngerti itu umur berapa ya. Oh 3 hari katanya 3 hari. Ya udah 3 hari. Oh 8 hari. Ah, ya udah nggak apa-apa. Kebanyakan 8 hari. Ya udah itu ya 8 hari ya. Gitu. Ya itu ritualnya, ritual mereka itu. Tanda gitu loh. Ya. Kalau di 4 gospel nggak ada dia nyuruh, wahai pengikutku, khitanlah kalian. Sama kayak di kitab sucimu, nggak ada Allah nyuruh khitan. Aduh, gawat nih teman-teman ini. Gawat, gawat, gawat. Nada ijah ya. Tolonglah, kalau bernarasi seperti saya bisa buktikan Kristen agama yang benar menurut Quran. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nada ijah Muslim. Alhamdulillah Muslim bang. Ya, open cam dulu, coba open cam. Saya undang. Ini saya lagi di jalan bang, nggak enak bang. Oh, jadi kenapa? Anda Mau nanya mengakui bisa nggak sedikit bang? Kristen itu agama yang benar menurut Quran? Oh, abang Kristen apa Muslim? Apa tanya apa? Terserah. Oke, silakanlah. Kalau mau tanya. Soalnya saya tahu kalian ditanya kitab sucinya itu keblinger jawab. Enggak, abang ini Muslim dari lahir apa mualaf bang? Dari mana Al-Quran nyuruh mu'alaf? Oh, abang berarti Nggak Kristen? ada. Al-Quran tidak ada menyuruh orang untuk menjadi mu'alaf pengikut Muhammad. Al-Quran menyuruh, hai pengikut Injil, kamu berhukum dengan Injil. Orang-orang Wahyudi pengikut Taurat, kalian berhukum dengan Taurat. Itu yang Allah suruh. Gak ada Allah suruh itu menjadi pengikut Muhammad. Abang ini Islam dari lahir apa Kristen? Berat teman-teman, orang Islam ini berat memang. Oke, apa yang mau ditanyakan Nada Ijah? Kok susah banget jawabnya bang? Kamu kenapa kok nanya saya? Ya enggak, Silakan, soalnya ini apa yang mau kamu tanyakan? Silakan. To the point, itu ada judul tuh. To the point aja, itu ada judul. Saya Jangan habis nanya abangnya waktu dulu, dong. abang ini agamanya apa sih, Islam apa Kristen? Aduh, ini berat. Nabi saya tidak bawa agama. Siapa nabinya bang? Aduh, banyak nabinya. Udah, apa cepat to the point. Menurut kitab suci Bapak apa? Kalau nggak saya yang tanya ini, kelamaan. Saya nanya dulu sama Pak abang, Nada Ijah. agamanya Islam apa Kristen? Susah banget itu kan. Udah nggak mau open cam. Ya, hamba Allah, kita naikkan hamba Allah. Pusing ya. Saya udah buktikan ya, menurut Al-Quran Kristen itu beragama yang benar. Menurut Al-Quran. Ya, silakan teman-teman Muslim yang lain ya. Ini baru yang kayak gini aja orang Islam banyak yang nggak terima loh ya. Apalagi kita udah tahap tinggi. Ya Al-Masih putra Maryam itu dialah Allah. Nggak sampai akal mereka itu nggak sampai. Makasih Bang Malaikat. Bagi hamba Allah Muslim. Bukan bang, tapi saya dari Malaysia. Saya cuma minat sama abang lah. Saya selalu dengar abang. Oke, Bang hamba Allah Kristen ya? Kristen? Ya, saya Kristen bang, Kristen. Alhamdulillahirabbil alamin. Bang, cuma nak tanya pasal yang topik sebelum tadi yang pasal sunat tu bang. Yang pasal Yesus kan orang Yahudi, jadi wajarlah dia bersunat. Bang, Wahyudi aja bang, takut itu kata yang di band TikTok bang hamba Allah. Oh, sunat di band ya? Wahyudi aja kalau menyebutnya. Oh, ya. Wahyudi. Silakan, jelaskan, silakan. Kan mereka bilang
kamu nih Kristen tapi kamu tidak bersunat. Yesus sunat, kamu tidak sunat. Yesus kan keturunan Yahudi, jadi Wahyudi, Bang. Wahyudi. Jadi wajarlah dia bersunat. Kita kan bukan keturunan Wahyudi. Benar, ya benar. Setuju. Tapi kalau Muhammad disunat dari dalam perut tuh gimana, Bang? Nggak tahu saya, di Quran nggak ada. Makanya, Bang, gini loh, Bang. Nggak ada dalam Al-Quran orang Islam itu Allah nyuruh sunat. Artinya gini, Bang. Kalau tidak ada perintah, Bang, berarti syariat itu tidak ada. Nggak jatuh hukum di situ. Betul, Bang. Ya, mau sunat, ada ayatnya. Betul. Nggak ada ayatnya di Quran. Betul. Maksudnya begitu, ngerti? Mau sunat atau tidak sunat, menurut Al-Quran tidak menjadikan orang masuk surga atau masuk neraka, Bang. Ya, betul. Ya, yang mau sunat ya terserah aja, sunat aja kan gitu. Nggak sunat juga nggak apa-apa. Ya, betul. Tapi mereka macam maksa, Bang. Yang maksa-maksa. Makanya saya bingung. Gitu. Nah, saya cuma bingung ya, yang Muhammadnya disunat semenjak lahir. Nggak ada ceritanya, Bang, di Quran itu nggak ada. Nggak tahu saya. Ya kalau Bang hamba Allah nanya apakah Nabi Muhammad sunat, saya jawab tidak tahu karena tidak ada diceritakan dalam Al-Quran. Bagaimana mau diceritakan perintah sunatnya aja tidak ada? Ya. Agak lain, Bang. Biasa kan sunat selepas lahir, tapi ceritanya Muhammad nih sunat masih dalam kandungan. Nggak tahu lah, Bang, nggak ngerti saya, Bang. Terima kasih, Bang hamba Allah ya. Oke, teruskan perjuangan. Oke, Bang hamba Allah, makasih ya, saya turunkan ya. Iya, Bang hamba Allah ini Kristen Malaysia, teman-teman. Ya, beliau pernah ke sini kok. Dia Kristen Malaysia ya. Tapi nggak tahu, mungkin dulu Islam kali ya. Berubah menjadi Kristen ya, alhamdulillahirabbil alamin. Ya, teman-teman muslim yuk, silakan teman-teman muslim ya. Aduh, Bu Lina Wijaya naik, ini Kristen ini Bu Lina. Janganlah Bu Lina jangan naik dulu, Bu Lina biar aja teman-teman yang muslim Bu Lina Wijaya naik teman-teman. Bu, jangan Bu ya, jangan naik dulu ya Ibu ya. Oke, teman-teman muslim aja dulu ya, teman-teman muslim gini loh ya, kita bahas dasar-dasar dulu ya. Karena apa? Karena kalau kita tidak tahu kebenaran di dasar, kita akan susah mencari ihdinas siratal mustaqim, itu susah. Ya. Ya, teman-teman, ngerti ya? Dasar dulu. Kalau saya katakan Al-Masihu Allah, Al-Masih dialah Allah, kalian tuh nggak sampai ke sana, itu nggak sampai. Pelan dulu dari bawah, ibaratnya merangkak dulu kan, anak kecil belajar merangkak dulu, kemudian belajar jalan 1-2 langkah kan begitu, lari kemudian jalannya agak cepat sedikit, lari agak lambat, lari cepat baru sprint kan begitu ya, kan kayak belajar fisika ya. Kalau Al-Masih dialah Allah itu fisika kuantum, kalian nggak sanggup menerimanya kalau nggak mengerti fisika klasik. Hukum Newton dulu belajari. Hukum Newton pertama, hukum Newton kedua. Gitu. Ya, ini dulu nih. Menurut Quran, kitab sucimu, Kristen, Wahyudi, Hindu, Sabiin, Hindu tuh, Buddha, nggak apa-apa. Nggak masalah. Ya, tadi saya udah buktikan. Ternyata kan ada ayat, kan kalian mengklaim kan, Inna dina indallahil Islam. Surat Ali Imran ayatnya 19. Sesungguhnya agama yang paling benar kata orang Islam adalah pengikut Muhammad. Ya kan? Ternyata terbukti ayat Qur'annya. Yang bersahadat sebagai seorang muslim nyata-nyata pengikut Al-Masih putra Maryam. Yang kitab mereka itu Injil bukan Quran. Berarti pengikut Al-Masih Kristen ini agama yang benar di sisi Allah. Susah banget. Ya, oke. Pak Khal, Ibu Lina Wijaya nggak saya naikkan, apalagi Pak Khal Gibran ini.
Maaf yang kalau ada Kristen saya langsung turunkan nih ya. Bu Lina aja nggak naikkan Pak Khal Gibran ini, Pak ini Kristen, Pak Stephen. Pak Warsito Muslim. Katolik, Bang. Waduh, yang Kristen nggak mau naik, Bapak. Aduh, namanya nama Muslim. Waduh, mohon maaf ya Pak, saya nggak adil nanti sama, mohon maaf ya Pak. Mohon maaf teman-teman Kristen ya. Ya mohon maaf ya. Mohon maaf, Ibu Lina nggak saya naikkan. Pak Stephen tuh teman baik saya itu, nggak saya naikkan. Pak Stephen tuh ya, orang Jawa Kristen ya. Ya, nggak, mohon maaf teman-teman Kristen langsung saya turunkan ya. Oke, silakan teman-teman Muslim. Oke, yang belum follow silakan di follow ya. Ini dulu pelan-pelan ya. Ya, belajar dari dasar dulu kan, ibaratnya kan fisika dasar, mekanik biasa kan, baru hukum Newton 1, Newton 2, baru fisika kuantum, betul kan? Mau ke level yang paling puncak, ya kan? Sama, syariat dulu, apa istilahnya orang Islam nih? Syariat, terus hakikat, makrifat, ya. Yang paling tinggi ada itu di atas. Apa itu? Murtad. Pelan-pelan nih dasar-dasar dulu. Kalau saya langsung Al-Masih dialah Allah, mau saya tunjukkan bukti-bukti Qur'annya, nggak sanggup kalian. Al-Masih itu dialah Allah itu, nggak sanggup kalian menerima itu. Ya, dasar-dasar dulu loh. Oh, ternyata Kristen benar dalam Al-Quran. Ternyata Wahyudi itu benar. Ternyata Sabi'in, Hindu Buddha benar. Oh, yang dikritik Quran itu adalah orang-orangnya, bukan keumatannya. Oh, ternyata yang dilabelin kafaro itu adalah orang-orangnya, bukan secara keumatannya. Oh, kenapa hanya orang-orang? Pasti selalu pakai alladzina kafaru. Tidak pernah ayat Quran telah kafirlah Nasoro, telah kafirlah Hadu. Nggak ada ayat Quran begitu. Oh, kita paham. Oh, nggak mungkin ya Allah meminta tanggung jawab kepada nama keumatannya. Itu logikanya sama seperti ini, teman-teman. Bisa nggak memenjarakan DPR? Coba. Bisa nggak memenjarakan DPR? Bisa nggak? Bisa nggak DPR itu dipenjara? Bisa nggak MPR itu dipenjara? Mana bisa? Pasti orang-orang di dalamnya. Paham? Ya? Itu namanya milah di Quran. Ya, makanya sebenarnya dia bukan agama itu. Kristen itu bukan agama. Wahyudi itu pun bukan agama itu. Itu namanya milah. Jadi agama itu di dalam kitab sucimu orang Islam, ya, yang diterjemahkan sebagai agama itu ada dua. Din dan milah. Ya. Yang jadi masalah, din dan milah kamu anggap sama. Karena ada ayat innad dinna indallahil Islam. Oh, agama yang benar satu-satunya Islam. Maksud orang Islam itu yang Islam pengikut Muhammad sekarang, yang Islam sekarang. Yang merujuk kepada hanya pengikut Muhammad. Padahal dalam Al-Quran nggak begitu. Tadi sudah saya buktikan. Oh, ternyata yang bersahadat sebagai Muslim justru pengikut Al-Masih putra Maryam, yang kitab mereka itu Injil, bukan Quran. Berarti mereka itu beragama yang benar. Ngerti nggak maksud saya? Karena sebutan mereka itu milah. Gitu. Milah Ibrahim Hanifah. Ya kan begitu ayatnya. Nih, saya bukakan ya ayatnya ya. Mau lagi? Coba teman-teman Islam naik deh ya. Mau lagi? Oke, daeng. Kita naikkan daeng ya.
Oke, saya bacakan ayatnya. Nah, Dayang, ayat berapa itu? Wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu qul bal millata Ibrahim hanifa. Kamu buka saja. Oke, kamu open cam juga, open cam, silakan. Kamu muslim kan? Saya tidak pakai baju. Oke, nih saya bukakan ayatnya. Pakai baju aku tahu sama pengkem lah. Oh, mana kamu malu jadi orang Islam, udah malu. Malu. Ikuti saja Ayat malu. apa ya? Ya, ikuti saja. Aku malu, Muslim. Tunjukkan datanya dulu. Nah, Oh, ya sebentar. kalau aku yang malu, kau tahu usah malu ya. Aku saja yang malu ya. Kalau kamu tahu usah malu ya. Sebentar ya. Ya. Biarlah aku yang malu ya, enggak apa-apa. Kamulah yang malu ya. Penonton dia tahu saya ini, dan Sarul dia tahu saya, muka saya juga ini. Penonton di bawah. Biarlah aku yang malu, tahu usah kamu yang malu ya. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Oh, lupa saya ayatnya. Oh, 135 Dayang. Baca coba. Kita bahas dulu ini. Kita bahas dulu. Kamu mengatakan Isa Al-Masih itu adalah Tuhan. Iya. Coba kamu baca itu. Kalau Tuhan memang dia Tuhan. Di mana dia Tuhan di situ? Sabar. Kamu yang kafir di situ. Nanti. Bentar. Baca dulu ini. Nih. Apa ini? Saya tidak boleh. Oke. Baca waqalu, coba. Waqalu kuno. Saya tidak boleh baca. Kaulah yang baca, saya tidak boleh baca. Nggak bisa baca Quran. Bacalah. Saya tidak urut saya tidak berani saya baca saya. Kau yang baca. Di mana diperintahkan di Quran kalau baca Quran wudhu dulu? Kalau mau saya tunjukkan datanya macam mana? Mana coba mana ayatnya mana? Surat berapa ya? Sabar kok ya. Itu tidak boleh, itu disuntuh Al-Quran itu kalau kita tidak boleh berwudu. Coba nih dengarkan, saya baca teman-teman ya, kau cari ayatnya, mute dulu kamu, mute. Oke, sabar kok ya. Jangan itu. Saya baca untuk penonton ya. Kau cari perintah wudhu sebelum baca Quran. Ya. Ini teman-teman ya yang di bawah, dengarkan saya ya. Wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu. Qul bal millata Ibrahima hanifa wa ma kana minal musyrikin. Dan berkata, jadilah Wahyudi atau Oten. Jadilah Wahyudi atau Oten, dapat petunjuk ya, agar mendapatkan petunjuk itu maksudnya. Qul, katakanlah, bahkan millata Ibrahim hanifa. Milla Ibrahim yang hanif. Jadi ini sebutan hudan au nasoro, ini sebutan merujuk kepada milla Ibrahim. Ya, jadi ini pengikut Musa atau pengikut Isa. Ya, katakanlah ini dua ini milla Ibrahim yang hanif gitu. Nah, milla ini juga diterjemahkan sebagai agama, teman-teman. Nih ya, coba kita baca ya. Dan mereka berkata akan begitu, hendaklah kamu menjadi penganut agama Wahyudi atau Nasrani, niscaya kamu mendapat petunjuk. Katakanlah tidak, bahkan ini ya, kami mengikuti agama Ibrahim. Jadi ini cuma sebutan gitu loh, teman-teman. Ya, ini sebutan. Ya, sebutan kepada milla Ibrahim. Diterjemahkan agama juga gitu loh. Ya. Jadi menurut Al-Qur'an, baik Hudan au Nasoro, baik Wahyudi ataupun Kristen, agamanya benar. Cuma orang Islam tidak mengakuinya. Begitu teman-teman.
Kamu kembali dulu ayat 100, surat An-Nisa 150 berapa tuh ya? 57 kah? Coba kau di situ, di mana di situ mengatakan dia Tuhan? 157. Iya, surat An-Nisa. Atau tunggu dulu ya, saya tunjukkan dulu datanya ya. Nggak ada ayat di An-Nisa 157 dia itu tuh. Gimana sih kamu? Kabar kau ya. Aduh, sakit Jangan kepala diturunkan saja, jangan diturunkan ya. Kamu mau. Teman-teman follow, yang belum Dimana di follow situ? silakan di follow ya. Yang belum follow silakan di follow teman-teman ya. Follow di bawah. Follow ya, yang belum di follow silakan di follow ya. Yang belum follow silakan di. Follow ya. Ya. Mulai sudah dia malu itu, mulai sudah malu dia itu. Teman-teman yang belum follow silakan di follow ya teman-teman ya. Ya. Yang belum follow silakan di follow ya teman-teman. Surat berapa Apa nih? Mbak? Apa Acil? Sebentar sini Cil. Ya, kelihatan suratnya di sini, oh. Mbak, kamu mau bilang apa? Coba kamu mau bernarasi apa? Itu kamu bilang tadi kan tidak ada yang ini ya. Tapi sabar, nanti saya tunjukkan ayatnya ya, surat berapa nih? Saya tidak kelihatan suratnya di sini sama ayatnya, Pak. Kawan simbol rokok. Nah. Nih, tidak ada Apa? yang menyentuhnya selain hamba-hambanya yang disucikan. Kamu pahamkah itu yang disucikan itu? Kamu Coba pahamkah baca itu? Arabnya. Iya, maksudnya Kau disucikan itu bukan berwudu. Nah, kamu pahamkah di sini, botol? Woi, jangan Oh, mulai botol-botol cakap. di situ. Mulai cakap kotor teman-teman. Makanya kamu itu murtad. Kamu pahamkah di sini yang disucikan ini apa? Bahasa Coba. Arabnya itu apa? Ya, enggak. Coba Yang coba di sini. buka bahasa Arabnya coba Ya, buka. sabar kau ya. Kamu baca bahasa Arabnya. Oke, sabar, saya buka Itu dulu ya. maksudnya Quranmu yang suci ini nggak dapat kamu menyentuhnya, nggak dapat kamu memahaminya kalau bukan orang-orang yang suci, yang bersih hatinya. Yang disuci itu apa? Oh, gila. Apa yang disuci itu? Apa yang disucikan itu apa itu? Apa itu yang disucikan itu? Kamu paham nggak? Tidak ada yang dapat menyentuh Al-Quran, memahami maknanya kecuali orang-orang Bukan yang anak-anak dari suci. situ kau nih menambah ini Bukannya megang Quran. Kau nih. Kau menambah. Coba kau baca ayat sebelumnya. Coba baca ayat sebelumnya. Coba. Sabar Tahu ya. surat Al-Waqi'ah itu tahu saya. Surat Al-Waqi'ah, Quran ini diandaikan seperti bintang yang bertebaran di langit. Bukan itu. Ayat mana? Iya nih, sayang kamu nggak percaya kamu. Betul nggak surat Al-Waqi'ah itu? Mana ada? Coba kita buka. Memang kalau betul bagaimana? Nah, coba ayat berapa? Surat apa itu? Surat apa itu? Katanya itu botol lagi itu. Macam Surat mana apa? Surat Al-Waqi'ah tidak? Surat Al-Waqi'ah tidak? Coba kamu aja kan surat tunjukkan. Al-Waqi'ah, surat berapa? Betul. Ayat Betul. berapa? Betul surat Al-Waqi'ah betul. Surat berapa? Aku tulis di sini. Kenapa kamu tadi bilang tidak? Surat berapa? Surat Al-Waqi'ah kok surat berapa? Ayat berapa? Kalau ayatnya saya lupa itu ayat berapa situ? Penipu kau. Kok penipu saya? Gimana tuh kok penipu? Kok dibilang ke saya penipu? Saya bilang tadi itu surat Al-Waqi'ah. Ayat berapa? Ayat berapa? Kamu bilang tidak, betul. Ayat berapa? Saya bilang tadi berapa? itu surat Al-Waqi'ah, betul kan? Kamu bilang tidak, benar. Kau nih penipu kau nih. Kau nih kerja penipu. Dah, kalau orang nggak benar turun aja teman-teman. Tadi saya bilang itu surat Al-Waqi'ah. Saya bilang begitu. Kalau ayatnya memang saya lupa. Saya bilang itu surat Al-Waqi'ah kan? Dia bilang bukan. Itu di atas itu Allah membuat metafora Quran itu seperti bintang di langit yang bertebaran. Kata dia tidak. Saya bukakan nih. Ya, saya malas sama orang-orang diskusi IQ-nya itu. Ya minimal ya Ustadz Abdul Somad lah yang naik lah. Saya sekalian buka ya. Jadi gini, biar nggak jadi
teman-teman Hindu Buddha kan di bawah banyak Hindu Buddha kan, mau tahu juga apa isi ayat Quran kan? Betul enggak? Orang-orang Islam itu kalau ngomong, kalau baca Quran itu nyentuhnya itu harus berwudu dulu katanya. Enggak. Ini sebentar saya bukakan. Jadi Pak Bang Sarul, penonton saya di bawah banyak Hindu Buddha. Ya, selain sama orang-orang yang mengikuti Al-Masih yang ditinggikan Allah sampai hari kiamat. Banyak. Jadi bukan pengikut Muhammad aja di bawah. Penonton saya ini. Banyak. Bentar ya, saya bukakan surat Al-Waqiah itu. Ya, sebentar ya. Bentar ya, saya cari dulu. Memang saya itu nggak pernah hafal, teman-teman. Ya karena di Quran itu nggak ada perintahnya untuk hafal Quran. Bentar ya, saya buka biar nggak jadi fitnah ya. Bentar ya. Bentar teman-teman ya. Al-Waqiah ayat 79. Al-Waqiah. Ya, biar dapat pengetahuan lah penonton di bawah ya. Al-Waqiah. Ya, biar terwujud lah, mewujudkan pengikut Al-Masih itu harus ngerti Quran juga ya. Harus mau belajar Quran itu ya. Ya, karena Al-Masih aja diajarkan Allah Al-Quran kok teman-teman ya. Makanya dia Tuhan seluruh manusia. Karena dia membimbing pengikut Muhammad juga nanti kalau turun, dibimbingnya ya. Makanya itu dia tahu juga Quran ya. Tar Al-Waqiah supaya nggak jadi fitnah ya. Tar Al-Waqiah. Al-Waqiah. Ini Al-Waqiah. Ayat berapa tadi saya bilang 71 ya? Atau 61? Aduh, ayat berapa tadi? Oh, 79 ya. Nih teman-teman, saya buka ya, saya open cam ya. Nih teman-teman pengen tahu kan, kok orang Islam itu selalu bilang sama orang-orang yang di luar Islam, kok baca Qurannya, megang Qurannya harus wudhu dulu ya kata mereka. Nggak ada begitu teman-teman. Nih, saya bukakan ya, saya bukakan datanya nih. Lagi-lagi saya yang buka teman-temannya. Saya pintar sendiri jadinya nantinya teman-temannya. Oke. Nih ya teman-teman ya, nih. Oke, kita buka, kita baca baik-baik. Nih. Kan begini nih ayatnya nih. Ya, la yamassuhu illal mutahharun. Ya, tidak menyentuhnya, maksudnya ini touch ini yang memahami Quran. Ya, memahami kandungan-kandungannya kecuali orang-orang yang suci gitu. Ya, bukan disuruh wudhu dulu. Itu konteksnya. Coba kita baca dari atas ya, biar teman-teman ngerti ya, nih. Coba, nah ini dia teman-teman ya, nih. Nih, dari sini nih. Makanya kalau udah Allah sumpah itu berarti bahaya itu teman-teman. Ada petunjuk di situ ya. Dengarkan. Ya. Nih, dengarkan ya, nih. Maka aku bersumpah dengan tempat beredarnya bintang-bintang. Ya. Maka aku bersumpah dengan tempat beredarnya bintang-bintang. Bintang-bintang di langit kan bertebaran, betul. Nah, namanya bintang itu di ayat lain, di Quran di ayat yang lain, saya tidak buka. Itu bintang itu dijadikan petunjuk bagi nelayan saat malam hari. Namanya bintang utara untuk menunjukkan arah mata angin. Ya, tetapi karena bintang itu banyak bertebaran di langit, kita harus membentuk
rasi bintang. Paham? Jadi bintang utara adalah bintang yang tidak bergerak. Untuk menunjukkan bintang utara itu, perlu rasi bintang yang kita tahu. Kita koneksikan bintang satu sama bintang yang lainnya. Sehingga dapat menunjukkan bintang utara itu. Makanya Allah bersumpah dengan tempat beredarnya bintang-bintang. Ya kan? Ini analogi Quran itu ini. Nah, coba kita lihat narasi di bawah. Sesungguhnya, sumpah itu adalah sumpah yang besar. Kalau kamu mengetahui, karena Allah bersumpah dengan beredarnya bintang-bintang. Kita lanjutkan. Sesungguhnya Al-Quran ini adalah bacaan yang mulia. Innahul Qur'anun Karim. Ya. Jadi tempat beredarnya bintang-bintang itu, Allah bersumpah atasnya, itu analoginya seperti Quran ini. Dan sesungguhnya Quran yang karim. Analoginya seperti itu. Ya nih. Fi kitabim maknun, pada kitab yang terpelihara. La yamassuhu illal mutahharun. Tak dapat kamu menyentuhnya kecuali kamu itu orang-orang yang suci, maksudnya. Ya, jadi untuk memahami Quran syaratnya cuma 2. Sekalian saya kasih tahu ke teman-teman di bawah. Menurut Al-Quran, supaya kita dapat memahami Quran, supaya kita dapat menyentuhnya, maksudnya memahaminya, itu hanya 2 syarat. Bukan 15 ilmu ditambah 2 cabang ilmu. Ya, ilmu nausorob, mantek, balagoh, 15 cabang ilmu, ilmu kanuragan dan ilmu tendangan 1000 bayangan. Enggak begitu. Untuk memahami Quran itu 2 saja. Tadi udah Allah bilang, kasih petunjuk. Kamu koneksikan satu ayat Quran dengan ayat lain, sehingga kamu mendapatkan gambaran utuh. Itulah petunjuknya. Paham? Seperti bagaikan mengkoneksikan bintang-bintang di langit tadi. Kamu koneksikan itu satu ayat dengan ayat lain di Quran itu. Enggak cukup. Kamu harus bersih, hatimu harus suci. 2 ayat cukup untuk memahami Quran seperti itu menurut Allah. Kaitkan satu ayat satu dengan ayat lain sehingga kamu mendapatkan petunjuknya, gambaran utuh. Kan pernah kan ada kan majalah kita waktu kecil, gambar kita hubungkan titik satu dengan titik lain sehingga jadi gambar, betul nggak? Pernah kan? Majalah waktu kecil, pernah kan? Misalnya itu sebenarnya gambar bebek misalnya. Tapi titik-titik dia, kita ngubungkan titik-titik itu. Oh ternyata gambar bebek. Itu memahami Quran begitu. Hubungkan satu ayat dengan ayat lain. Dan hatimu harus suci, kamu harus suci. Ya, bukan 15 cabang ilmu. Mantek, balago, nausorob. Ya, ilmu kanuragan, ilmu tendangan 1000 bayangan, nggak ada begitu teman-teman, ya nggak ada. Silakan, ya itu saya buktikan ke teman-teman yang di bawah ya, saya buktikan ya.